Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazla Fadilah Temas Praba dari kelas 11 IPA 5. Saya di sini akan menyampaikan tentang teks ceramah. Pengertian teks ceramah. Teks ceramah adalah naskah tertulis sebagai dasar untuk memberikan pidato tentang ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh orang yang ahli di bidangnya, baik secara langsung maupun melalui media elektronik atau digital. Unsur teks ceramah. Unsur teks ceramah ada 5. Yang pertama, ada penceramah. Penceramah adalah orang yang melakukan kegiatan ceramah. Untuk menjadi penceramah, seseorang harus memiliki ilmu yang mumpuni terhadap materi yang diberikan kepada pendengar. Yang kedua, ada pendengar. Pendengar adalah orang yang menerima nasihat-nasihat dari penceramah. Yang ketiga, ada materi. Materi ceramah kebanyakan berasal dari ajaran-ajaran agama. Yang keempat, ada metode ceramah. Metode ceramah itu adalah cara yang digunakan penceramah untuk menyampaikan materi. Metode ceramah dibagi jadi 3. Yang pertama ada impromptu, yaitu metode ceramah tanpa persiapan. Yang kedua menghafal, yakni dilakukan dengan persiapan lalu menghafal. Yang ketiga ada ekstemporan, yakni metode ceramah yang menulis pokok-pokok pikiran sebagai catatan pengingat. Yang kelima ada media ceramah. Media ceramah itu adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada pendengar. Struktur teks ceramah. Struktur teks ceramah ada 3, yaitu pendahuluan. Pendahuluan itu terdiri dari pembuka dan pengantar. Yang kedua ada isi ceramah. Isi ceramah terdiri dari inti dan gagasan. Yang ketiga adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan. Lalu, kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Kaidah kebahasaan dalam teks ceramah itu yang pertama, menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua atau jamak sebagai sapaan. Yang kedua, menggunakan kata-kata teknis atau istilah yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi seperti sebab, karena, dan oleh karena itu. Yang keempat, menggunakan kata-kata yang menunjukkan adanya hubungan temporal seperti namun, sebaliknya, dan kemudian. Yang kelima, menggunakan kata-kata kerja mental seperti diharapkan, memprihatinkan, dan lain-lain. Yang keenam, menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sepertinya, diharapkan, perlu, dan harus. Yang terakhir, ada teknik penyampaian ceramah. Teknik penyampaian ceramah ada 4. Yang pertama, teknik impromptu, yaitu secara spontan. Yang kedua, teknik naskah, yaitu membaca naskah yang telah dipersiapkan. Yang ketiga, teknik menghafal, yaitu menghafal kata per kata dari awal sampai akhir. Yang keempat, teknik ekstemporan, yaitu mencatat poin-poin yang penting. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.